Antarkan ke kotak penalti, sundul tadi Hoki Caraka. Oh, apakah handsball? Tidak, kita Hoki kembali umpan, ada Reyes. Give this kind of support during the competition, as well as they have received during the preparation. Wow, ini bisa mendadak gemparkan Asia. Pernyataan keras dan tegas Ketua Wasit FIFA Pierluigi Collina usai Timnas Indonesia U22 terang-terangan dicurangi wasit tadi malam di SEA Games 2025 lawan Filipina, sampai geram akan gunakan hak vetonya untuk cabut lisensi wasit Khamis Al-Nakbi Adel Ali Ahmad asal Uni Emirat Arab. Ada indikasi pengaturan skor. Indonesia harusnya dapat 2 penalti. Benarkah demikian? Nah, ini baru Super Jos Margandos. Wakil Menpora Taufik Hidayat ambil keputusan cerdas begini ketika SEA Games sedang berlangsung. Apakah langsung buat Timnas Indonesia untung besarkah? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri langsung buat pengakuan cerdas yang bisa bikin Myanmar ketar-ketir jelang lawan skuad Garuda Muda. Wah, apa ya kira-kira? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, dunia sepak bola kembali diguncang dengan pernyataan keras dari Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, yang menanggapi kontroversi keputusan wasit pada pertandingan antara Timnas Indonesia U22 dan Filipina U22 di SEA Games 2025 yang berlangsung pada malam kemarin. Indonesia yang tampil dominan sepanjang pertandingan akhirnya harus mengakui kekalahan dengan skor tipis 1-0. Namun, yang menjadi sorotan utama bukanlah jalannya pertandingan itu sendiri, melainkan keputusan-keputusan wasit yang dianggap merugikan tim Garuda Muda. Collina yang dikenal dengan integritas dan ketegasannya dalam dunia sepak bola tidak terima dengan keputusan wasit asal Uni Emirat Arab Khamis Al-Nakbi Adel Ali Ahmad yang memimpin laga tersebut. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada pagi hari ini, Collina mengungkapkan rasa kekecewaannya yang mendalam terhadap apa yang dia sebut sebagai keputusan wasit yang tidak hanya keliru tetapi juga berpotensi merusak integritas kompetisi. Collina memulai pernyataannya dengan menyoroti keputusan wasit yang mengabaikan pelanggaran yang jelas terjadi di menit akhir babak kedua. Dalam situasi tersebut, pemain Indonesia Hoki Caraka mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol setelah melakukan tendangan keras ke arah gawang Filipina. Bola tampak mengenai tangan bek Filipina yang jelas-jelas merupakan handsball. Namun, meski insiden ini berlangsung tepat di depan mata wasit, sang pengadil tidak memberikan hukuman apapun dan melanjutkan permainan tanpa memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Bola itu jelas mengenai tangan bek Filipina. Tidak ada alasan bagi wasit untuk mengabaikan insiden tersebut. Itu adalah handsball yang terang-terangan dan seharusnya menjadi penalti untuk Indonesia. Keputusan seperti ini tidak hanya merugikan tim yang sedang berjuang keras, tetapi juga menciptakan keraguan besar tentang integritas pertandingan, tegas Collina.
Collina kemudian beralih pada insiden lain yang terjadi di menit ke-59 ketika striker Indonesia Rafael Struijk dilanggar di dalam kotak penalti oleh pemain Filipina saat hendak melakukan tendangan ke gawang. Tendangannya yang sudah mengarah tepat ke gawang tampaknya bisa berbuah gol jika tidak dihentikan oleh pelanggaran tersebut. Namun, meski wasit jelas melihat kontak yang terjadi, dia kembali mengabaikan pelanggaran tersebut dan tidak memberikan penalti untuk Indonesia. Ini adalah pelanggaran yang tidak bisa dipungkiri. Struijk sudah berada dalam posisi yang sangat baik untuk mencetak gol, namun dia dijatuhkan dengan keras oleh pemain Filipina. Keputusan wasit untuk tidak memberi penalti dalam situasi ini sangat mengkhawatirkan dan bisa dimaknai sebagai kegagalan untuk menjaga prinsip dasar keadilan dalam permainan sepak bola. Kalau ini bukan penalti, maka saya tidak tahu lagi apa yang bisa disebut sebagai pelanggaran di kotak penalti, ujar Collina dengan nada tegas. Menanggapi keputusan-keputusan yang dinilai sangat merugikan tim Indonesia, Collina mengungkapkan bahwa dia tidak akan tinggal diam. Sebagai ketua komite wasit FIFA, Collina memiliki hak veto yang memungkinkan dia untuk mengambil tindakan terhadap wasit yang dinilai tidak memenuhi standar internasional. Dalam kasus ini, Collina dengan tegas mengatakan akan mencabut lisensi wasit Khamis Al-Nakbi Adel Ali Ahmad dan melarangnya memimpin pertandingan sepak bola seumur hidup. Saya sangat kecewa dengan perilaku wasit dalam pertandingan ini. Keputusan-keputusan yang diambilnya tidak hanya membahayakan kualitas pertandingan, tetapi juga merusak reputasi sepak bola. Saya akan menggunakan hak veto saya untuk mencabut lisensinya dan dia tidak akan diizinkan untuk memimpin pertandingan sepak bola lagi. Ini adalah langkah yang diperlukan agar sepak bola tetap dihargai sebagai olahraga yang fair dan transparan, ungkap Collina dengan serius. Selain mencabut lisensi wasit tersebut, Collina juga mengungkapkan niatnya untuk mengirimkan surat kepada panitia SEA Games 2025 untuk meminta agar pertandingan tersebut diulang. Menurutnya, keputusan-keputusan wasit yang jelas-jelas salah tersebut telah merugikan timnas Indonesia U22 dan untuk menjaga integritas kompetisi, pertandingan tersebut harus dimainkan kembali. Saya akan mengirimkan surat resmi kepada panitia SEA Games 2025 untuk meminta agar laga ini diulang malam hari ini demi keadilan. Keputusan wasit telah merusak hasil pertandingan ini dan untuk memastikan integritas kompetisi, pertandingan tersebut harus diulang dengan pengadil yang lebih berkompeten. Keputusan seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan semua pihak terhadap kompetisi internasional, kata Collina. Pernyataan Collina semakin menguat ketika dia menyebutkan kemungkinan bahwa keputusan-keputusan tersebut bisa jadi tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan wasit, tetapi juga oleh adanya potensi keterlibatan mafia judi atau pengaturan skor. Saya tidak ingin terburu-buru menuduh, tetapi saya harus mengingatkan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan alasan biasa. Kita harus melihat apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan-keputusan wasit yang jelas merugikan Indonesia. Jangan-jangan ada keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu di balik keputusan-keputusan tersebut, kata Collina dengan nada serius. Collina menambahkan bahwa FIFA akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kinerja wasit dalam pertandingan ini, serta kemungkinan adanya pengaruh luar yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat. FIFA tidak akan membiarkan kecurangan seperti ini terjadi begitu saja. Kami akan melakukan penyelidikan yang mendalam untuk memastikan bahwa sepak bola tetap bersih dan bebas dari mafia judi atau pengaturan skor,
tegasnya. Pernyataan keras Collina ini langsung mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional. Banyak pihak yang menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang diambil Collina karena mereka merasa bahwa keputusan-keputusan wasit telah mencederai prinsip dasar fair play dalam sepak bola. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia U22 termasuk Hoki Caraka dan Rafael Struijk yang menjadi korban keputusan wasit juga menyatakan rasa kecewa mereka meskipun mereka tetap berjanji akan terus berjuang dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Keputusan wasit yang kontroversial dalam laga perdana SEA Games 2025 antara Timnas Indonesia U22 dan Filipina U22 telah menciptakan gelombang kekecewaan yang luar biasa di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan dunia. Dengan pernyataan keras dari Pierluigi Collina, Ketua Komite Wasit FIFA, kini dunia sepak bola tengah menunggu tindak lanjut yang akan diambil oleh FIFA dan panitia SEA Games 2025 terkait masalah ini. Seperti yang disampaikan Collina, langkah tegas harus diambil untuk menjaga integritas kompetisi dan memastikan bahwa keadilan tetap terjaga di dunia sepak bola. Apakah laga ini akan diulang dan bagaimana nasib wasit yang terlibat? Semua itu akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. Yang jelas, kekecewaan yang dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pertandingan ini menunjukkan bahwa keadilan harus selalu menjadi prioritas dalam setiap pertandingan olahraga. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Menghadapi Filipina yang selalu kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya, Indonesia muda nampak ragu-ragu. Permainan yang dikembangkan tidak benar-benar memberikan bahaya bagi pertahanan Filipina. Sang lawan yang menyadari kekuatan Indonesia memilih sabar menunggu. Jelang istirahat berawal dari lemparan ke dalam yang jauh. Banatau Abang yang lepas dari pengawasan menyundul bola ke gawang Cahya Supriyadi. 1-0. Garuda Muda langsung melakukan sejumlah perombakan di babak kedua. Serangan juga lebih gencar. Tapi hingga pertandingan usai, skor tetap tak berubah. Filipina menang 1-0. Jujur, kita bermain tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi sangat disayangkan di akhir babak, di babak pertama ada throw in yang dilakukan oleh Filipina dan itu menyebabkan kita kebobolan. Dan di babak kedua kami mencoba merubah pemain dan juga merubah formasi dan kita bisa menguasai permainan, tetapi ada beberapa peluang kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Dengan hasil ini, Filipina keluar sebagai juara grup C dan melaju ke semifinal. Sementara Indonesia harus menang mutlak atas Myanmar untuk menjaga asa lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Tidak hanya sekedar memberikan dukungan untuk skuad Garuda, acara nobar ini juga diperuntukkan sebagai aksi solidaritas penggalangan donasi untuk korban bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Sejak peluit kick-off dibunyikan, atmosfer di alun-alun Pati terasa begitu hangat. Lebih dari 500 pasang mata terpaku pada layar besar yang disediakan oleh Pemkab Pati. Antusiasme warga semakin memuncak seiring jalannya pertandingan yang sengit. Jual beli serangan terjadi antara Indonesia dan Filipina. Sorak-sorai dan tepuk tangan tentunya yang keras terdengar jelas ketika pemain timnas Indonesia berhasil menembus pertahanan lawan. Sempat terjadi ketegangan ketika Filipina memberikan counter yang ketat. Namun semangat warga Pati tidak surut dan tetap meneriakan yel-yel dukungan. Di sela-sela euforia sepak bola, nuansa kemanusiaan terasa kental. Acara yang digagas oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Mulia Raya bekerja sama dengan Asuti Foundation, mengajak warga menyisihkan rezeki bagi saudara sebangsa yang tertimpa musibah. Selain nobar, di posko kami ini menyediakan posko donasi bagi para korban bencana alam di
Sumatera, dan para penonton ini nantinya diharapkan bisa terus serta berdonasi yang digelar oleh teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia serta bekerjasama dengan Astuti Foundation. Harapan kami dengan adanya posko ini dan nantinya bisa sedikit membantu beban dari para korban bencana yang berada di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Sementara data yang masuk di kami adalah 40 juta lebih. Itu untuk donasi uang. Kemudian untuk barang ini sudah ada 2 truk macam-macam ya jenisnya, ada pakaian baru, pakaian layak pakai, kemudian bahan makanan, serta tidak lupa adalah untuk kebutuhan bayi seperti susu formula, pampers, dan obat-obatan. Respon yang positif juga datang dari masyarakat. Salah satu warga Pati yang hadir mengaku antusias bisa menikmati hiburan sekaligus beramal. Tersentuh, saya sendiri juga mengapresiasi buat tim-tim khususnya yang mengadakan kegiatan untuk donasi untuk Sumatera dan sekitarnya. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia akhirnya kalah tipis 0-1 atas Filipina pada laga perdana SEA Games 2025. Timnas Putri Indonesia memastikan tempat di semifinal SEA Games 2025 usai menaklukkan Singapura 3-1 di Stadion Ipechonburi. Garuda Pertiwi tampil agresif sejak awal, namun mereka harus tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-22 lewat gol Nur Farhana. Tekanan berulang kali akhirnya membuahkan hasil ketika Isa Wab menyamakan kedudukan pada menit ke-31. Memasuki babak kedua, pelatih Akira melakukan perubahan dengan memasukkan Claudio Schumann yang langsung memberikan dampak positif. Claudia mencetak gol pada menit ke-62 setelah memaksimalkan umpan Marcela Awi. Membawa Indonesia berbalik unggul 2-1. Pada masa injury time, Aulia Al-Mabruroh memastikan kemenangan melalui golnya di menit ke-90+5, menutup laga dengan skor 3-1 untuk Garuda Pertiwi. Hasil ini mengamankan posisi Indonesia sebagai runner-up grup dan memastikan langkah ke semifinal, sekaligus menjaga momentum positif menuju perebutan tiket final. Penyelenggaraan Indonesia Sports Summit 2025 menjadi ajang pertemuan para pemangku kepentingan di bidang olahraga dan kesehatan untuk mendorong peningkatan kebugaran dan kualitas hidup masyarakat. Dr. Maria Endang Sumiwi menyebut kekurangan aktivitas fisik menjadi masalah utama yang ditemukan dari hasil pemeriksaan baik pada kelompok usia dewasa maupun anak-anak dan remaja. Saat ini yang untuk tes kebugaran yang tidak bugar untuk usia sekolah remaja sekitar di atas 60% ya, 60%-an dari hasil tes kebugaran di CKG usia sekolah remaja. Sedangkan pada usia dewasa lansia itu yang kurang aktivitas fisik itu masih 10%-an. Jadi kita berharap dengan acara Sport Summit ini yang dilaksanakan oleh Kemenpora nanti makin kegiatan-kegiatan olahraga makin banyak dan juga masyarakat kita nantinya makin bugar dan makin sehat. Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan Indonesia masih menghadapi keterbatasan tenaga ahli kedokteran olahraga yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembinaan atlet dan edukasi masyarakat. Tadi saya juga di situ bertanya juga, dan kita harus kolaborasi nggak hanya di pusat tapi sampai di daerah juga, bahwa kita sangat-sangat kekurangan dokter spesialis olahraga. Baru ada berapa Bu tadi? 122 sebesar Indonesia 122. Jadi kita berharap dan beliau juga nanti akan sampaikan ke Pak Menteri juga untuk bisa mengedukasi, untuk menambah untuk orang-orang untuk bersekolah untuk ngambil dokter sport medicine-nya lah. Jadi kita dengan itu kita sangat butuh banyak. Apalagi kita tahu juga bahwa atlet-atlet ini datang kebanyakan dari daerah. Nah di situ juga saya meminta kerjasamanya untuk memperkuat dokter-dokter di daerah juga. Kekurangan tenaga spesialis kedokteran olahraga dan minimnya fasilitas sport science menjadi tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang bugar dan atlet berprestasi. Kolaborasi antara kementerian diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekosistem olahraga nasional mulai dari hulu hingga hilir. Persiapan upacara pembukaan SEA Games ke-33 di Thailand terus dimatangkan. Mengusung tema We Are One, opening ceremony kali ini menekankan persatuan negara-negara ASEAN. Panitia menyiapkan 5 segmen utama pertunjukan yang akan menghadirkan perpaduan tari tradisional, koreografi modern, serta teknologi visual berskala besar. Seluruh segmen akan menampilkan cerita tentang perjalanan SEA Games dan kekayaan budaya Thailand serta ASEAN. Sejumlah seniman dan musisi terkenal Thailand siap menghibur penonton yang hadir maupun dari layar kaca.
Selain pertunjukan, persiapan teknis seperti pelatihan kepada tim marshal dan keamanan juga sudah dilakukan untuk menunjang jalannya SEA Games 2025. Nantinya penyalaan obor SEA Games akan menjadi momen puncak yang diklaim akan dibuat lebih ikonik dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Dari Bangkok, Thailand, Zinedine Tuhan, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Masa istirahat kompetisi Penggadaian Championship musim ini menjadi momen penting bagi PSIS Semarang, di mana jeda 5 pekan ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki kelemahan yang muncul di sepanjang musim. Salah satunya adalah masalah kebugaran fisik, daya tahan, dan juga stamina pemain yang dinilai menjadi titik kritis yang harus segera dibenahi. Bagi tim Mahesa Jenar, aspek inilah yang sering menjadi pembeda di atas lapangan saat mereka harus bersaing dengan tim-tim lain. Jeda panjang ini pun dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mengembalikan intensitas latihan, membangun lagi fondasi kebugaran, serta menyeragamkan level kondisi fisik seluruh skuad agar siap untuk menyongsong paruh musim berikutnya. Pelatih fisik PSIS yaitu Muhammad Yusuf Rojali mendapatkan tugas langsung untuk merevitalisasi kapasitas aerobik dari para pemain. Latihan endurance menjadi menu utamanya, di mana para pemain diminta membangun ulang kemampuan fisik yang dinilai cukup menurun. Dalam sesi cross country di area Gunung Pati, mereka ditantang untuk menuntaskan lari 9 km dengan batas waktu maksimal yaitu 1 jam. Hasilnya pun memuaskan, di mana seluruh pemain berhasil mencapai target dan menunjukkan antusiasme tinggi dalam program pembentukan fisik ini. Meski diakui metode ini idealnya dilakukan di pramusim, namun jeda panjang kali ini tetap memberikan dampak positif bagi pemulihan kondisi tim. Kemenangan 1-0 atas Persiba Balikpapan di pekan ke-12 turut menjadi angin segar bagi Mahesa Jenar, di mana hasil itu sekaligus mengakhiri tren tanpa kemenangan yang telah mereka alami di 11 pertandingan sebelumnya. Di bawah arahan pelatih baru yaitu Jafri Sastra, Syifa Pudin dan kawan-kawan mampu menunjukkan perubahan positif, di mana ini sebuah tanda bahwa arah tim mulai bergerak ke jalur yang lebih baik. Namun secara klasemen, PSIS masih terpuruk di papan bawah dan hanya mengumpulkan 5 poin dari 12 laga. Mereka masih ada di dalam situasi kritis dan belum sepenuhnya keluar dari tekanan. Setiap laga ke depan akan menjadi ujian berat yang menentukan nasib Mahesa Jenar pada musim ini. Namun untuk sementara, PSIS masih tertinggal 3 poin dari Persiko Kudus yang menempati peringkat ke-8 atau batas aman dari jerat degradasi. Kondisi ini membuat jeda kompetisi menjadi sangat penting bagi mereka dengan latihan fisik yang dipertajam dan juga strategi baru di bawah Jafri Sastra. Manajemen pun berharap tim dapat meningkatkan performanya secara signifikan di putaran selanjutnya. Seluruh fokus kini terarah pada pemulihan moral dan juga fisik demi membawa tim Mahesa Jenar akan kembali kompetitif dan juga menjauhi zona merah. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan musuhmu juga.